Emotional Intelligence oleh Daniel Goleman. Halo teman-teman pembelajar. Kalian pasti pernah dengar yang namanya kecerdasan emosional. Yes, zaman sekarang banyak orang yang nggak cuma mengetes kecerdasan logikanya, tapi juga kecerdasan emosionalnya. Bahkan beberapa perusahaan sekarang lebih mementingkan kecerdasan emosional atau emotional intelligence dibanding IQ. Sebagian orang berpikir kalau emosi hanya berperan dalam situasi-situasi romantis atau dalam sebuah perkelahian saja. Padahal, sebenarnya emosi bisa loh ditemuin di mana aja. Emosi membuat kita memutuskan pilihan-pilihan kita. Emosi juga yang membentuk persepsi kita terhadap dunia luar dan berperan penting dalam membentuk relasi kita dengan orang lain. Kecerdasan emosional bisa ngebantu kita dalam mengatur reaksi kita terhadap sebuah peristiwa, sehingga kita bisa menghindari situasi yang negatif. Kecerdasan emosional juga mencerminkan adanya keseimbangan antara otak emosional dan otak rasional. Untuk lebih bisa memahami kecerdasan emosional, yuk kita belajar bareng. Pertama, emosi membantu kita untuk mempelajari hal baru, mengerti orang lain, dan mengambil tindakan. Teman-teman pembelajar, menurut kalian, apakah emosi lebih banyak membawa hal positif atau negatif? Apakah manusia akan lebih baik kalau kita nggak memiliki emosi dan hanya memiliki logika? Tahu nggak kalau emosi itu sebenarnya sangat penting karena bisa memberikan kita manfaat yang membuat kebutuhan hidup kita lebih terpenuhi. Emosi membantu kita belajar loh. Ketika kita mengingat sesuatu, kita nggak cuma akan mengingat fakta, tapi juga emosi yang kita rasakan pada saat itu. Ketika waktu masih kecil, kita nggak sengaja memegang kompor panas sehingga kita kesakitan. Ketika kita mengingat kembali kejadian itu, kita juga akan teringat kembali perasaan sakit yang kita rasakan. Dari situ, kita belajar untuk nggak lagi memegang kompor yang masih panas. Emosi juga membantu kita untuk mengerti perasaan orang lain. Ketika kita mengerti perasaan orang lain, kita jadi bisa memprediksi apa yang akan mereka lakukan. Kita bisa tahu seseorang itu lagi marah hanya dari ekspresi dan bahasa tubuhnya. Ketika kita tahu dia sedang marah, kita juga bisa mengantisipasi tindakan yang bakal dia lakuin selanjutnya. Selain kedua hal di atas, emosi juga membantu kita untuk mengambil tindakan. Kita membutuhkan emosi supaya kita bisa merespons situasi dengan cepat. Ketika bertemu dengan orang yang sedang marah tadi, emosi atau perasaan kita memberitahu kalau amarahnya akan meledak. Emosi kita mempersiapkan apa yang bakal kita lakukan jika kira-kira orang itu akan menyerang kita. Orang yang kehilangan kemampuan emosional mereka juga kehilangan kemampuan mereka untuk beraksi. Contohnya di abad sebelumnya, banyak pasien dengan penyakit mental menjalani operasi otak yang disebut lobotomi. Operasi ini memisahkan dua bagian otak yang penting untuk memproses emosi. Hasilnya, pasien-pasien tersebut kehilangan kemampuan mereka untuk merasakan emosi dan bereaksi terhadapnya. Kedua, emosi ternyata juga memiliki kelemahan. Benar jika dikatakan emosi itu merupakan alat yang penting buat kita berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Meskipun demikian, emosi juga mempunyai kelemahan dan bisa membuat kita melakukan kesalahan. Emosi bisa membuat kita nggak dapat berpikir secara rasional. Padahal untuk memutuskan sesuatu, kita harus bisa berpikir jernih. Pikiran kita bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Makanya ketika kita berada dalam kondisi emosi yang tinggi, pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan peringatan-peringatan dan bayangan-bayangan yang buruk. Akhirnya, nggak ada ruang untuk pikiran yang negatif dan keputusan kita pun keliru. Coba bayangkan ketika kita ketakutan, reaksi kita pasti berlebihan. Kita melihat situasi itu lebih bahaya dari yang terjadi sebenarnya. Ini adalah alasan kenapa ketika kita ketakutan, kain jemuran bisa terlihat seperti hantu. Kelemahan lainnya yaitu kita bisa bertindak bahkan sebelum kita memproses informasi secara utuh. Ketika informasi masuk ke dalam otak kita, sebagian kecil informasi itu melewati area otak yang bertanggung jawab atas pikiran rasional yang disebut neokorteks dan langsung masuk ke area otak yang bertanggung jawab atas emosi. Kalau otak kita menganggap informasi ini sebagai ancaman, otak emosional bisa memancing kita untuk segera bertindak tanpa berpikir panjang.
Kita mungkin akan tiba-tiba loncat ketakutan di dalam hutan yang gelap karena melihat bayangan aneh di ujung mata. Padahal, kita sendiri belum yakin sama apa yang kita lihat itu. Emosi kita bereaksi terhadap situasi di saat ini berdasarkan pengalaman di masa lalu. Bahkan mungkin ketika banyak hal seperti usia atau tempat tinggal sudah berubah. Makanya, ketika kita berada dalam kondisi yang emosional, kita bisa bertindak nggak masuk akal. Seorang laki-laki yang kuat mungkin tetap merasa terancam dengan orang yang pernah membuli dia di sekolah. Meskipun emosi itu penting, namun emosi bisa juga menguasai pikiran kita dan mengganggu pemikiran rasional kita. Maka dari itu, kita harus bisa melatih kecerdasan emosional kita. Ketiga, kecerdasan emosional membantu kita mengatur emosi. Bagaimana kita menggunakan kekuatan emosi tanpa harus dikuasai olehnya? Nah, setelah kita tahu kalau emosi bisa membawa hal positif dan negatif dalam kehidupan kita, maka sekarang kita perlu tahu bagaimana cara mengendalikannya. Kita perlu mengendalikan emosi kita. Jangan sampai malah emosi yang akan mengendalikan kita sehingga membawa hal-hal negatif dalam hidup kita. Langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengenali dan mengetahui penyebab perasaan atau emosi. Langkah ini penting karena bagaimana kita bisa mengendalikan emosi jika kita nggak mengenali dan mengetahui penyebabnya. Benar kan? Penelitian menunjukkan kalau orang-orang yang nggak mengenal perasaan mereka sendiri lebih cenderung melakukan tindakan kekerasan. Waktu lu udah mengenal emosi lu sendiri, lu jadi lebih paham apa yang memancing emosi kita. Seringkali emosi kita bergantung pada persepsi kita. Seandainya teman kita berpapasan dengan kita, namun nggak menegur karena dia nggak melihat kita, mungkin kita langsung berpikir kalau dia melakukannya dengan sengaja. Terus kita marah-marah sendiri. Tapi kalau kita nggak segera menyimpulkan seperti itu, mungkin kita akan menemukan alasan lain yang nggak membuat kita marah. Mungkin teman kita nggak melihat kita karena mereka sedang memikirkan hal lain dan nggak lagi berkonsentrasi dengan sekitar mereka. Kalau kita sudah bisa mengenal dan mengatur perasaan kita, kecerdasan emosional bisa menolong kita untuk berkonsentrasi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bayangkan kalau kita harus menulis makalah untuk salah satu mata kuliah yang nggak terlalu kita suka. Kita lebih memilih untuk mengikuti festival film. Dalam situasi seperti ini, kecerdasan emosional bisa menolong kita mengatur perasaan-perasaan seperti ini. Meskipun mata kuliah itu membosankan, kita bisa melihatnya dari sisi yang lain. Mungkin ada satu bagian yang membuat kita tertarik. Lalu coba bayangkan perasaan kita kalau pergi ke festival film dengan tugas yang gak selesai. Pasti gak tenang kan? Mahasiswa-mahasiswa dengan kecerdasan emosional yang baik biasanya akan memiliki prestasi yang baik juga. Keempat, bangun kehidupan sosial kita melalui kecerdasan emosional. Kehidupan kita itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita, kecuali kita tinggal di pulau terpencil seorang diri. Orang lain memiliki peran yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita cerdas mengatur interaksi sosial kita, hidup kita akan lebih bahagia. Kita lebih bisa memahami mereka melalui kecerdasan emosional yang baik. Kecerdasan emosional bisa menumbuhkan interaksi sosial yang baik karena hal ini membantu kita merasakan apa yang orang lain alami. Selain itu, kecerdasan emosional juga membantu kita mengenali emosi orang lain dengan menganalisis tanda-tanda nonverbal yang mereka tunjukkan. Ini berarti kita bisa mengetahui suasana hati seseorang dengan melihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Kalau misalnya kita melihat wajah seseorang sangat pucat dan mulutnya menganga, kita tahu kalau ia mungkin sedang dalam keadaan syok, dan kita bisa mengetahuinya tanpa berusaha keras. Jika kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dan juga mengerti emosi yang sedang mereka rasakan, maka kita bisa berkomunikasi dengan mereka secara tepat. Bayangkan kita adalah seorang manajer di sebuah perusahaan, di mana seorang staf kita selalu melakukan kesalahan yang sama. Kita perlu menegurnya dan memintanya untuk nggak lagi mengulangi kesalahannya. Tapi kita perlu melakukannya dengan cara yang tepat. Kalau kita menyakiti perasaannya, bisa saja ia akan marah atau bersikap defensif yang nggak memungkinkan perubahan terjadi. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai dirinya dan membayangkan apa yang akan ia rasakan,
kita bisa memikirkan sikap yang membuatnya terdorong untuk berubah. Pada umumnya, orang dengan kecerdasan emosional yang baik bisa mengembangkan kecerdasan sosial seperti kemampuan untuk mengajar orang lain, menyelesaikan konflik, atau mengatur sebuah tim. Kecerdasan ini membantu dia untuk menjaga hubungan dalam lingkungan, bahkan membangun kehidupan sosialnya. Kelima, kecerdasan emosional memerlukan keseimbangan antara otak perasaan yang emosional dan otak berpikir rasional. Cara kita berpikir dan merasakan sesuatu itu saling berkaitan. Hal ini dikarenakan otak berpikir tempat pengembangan pemikiran rasional kita dan otak emosional tempat lahirnya emosi kita saling terhubung. Mereka terkoneksi oleh jaringan-jaringan neuron yang kuat. Kecerdasan emosional kita tergantung pada penghubung antara otak berpikir dan otak emosional. Dan kerusakan apapun dalam jaringan ini bisa mengurangi kecerdasan emosional kita. Seseorang yang otak emosionalnya mengalami kerusakan dari otak berpikirnya gak akan bisa mengalami perasaan. Kerusakan yang terjadi di area ini akan merusak kemawasan diri emosional kita yang merupakan komponen penting untuk kecerdasan emosional kita. Ini dibuktikan dari pasien yang menjalani operasi lobotomi. Setelah koneksi-koneksi di antara kedua otak mereka rusak, mereka kehilangan kemampuan emosional mereka. Contoh lain yang bisa menunjukkan pentingnya koneksi antara dua otak kita adalah peran otak berpikir untuk memperbaiki tugas-tugas otak perasaan, proses yang penting untuk pengaturan diri emosional. Seperti yang sudah dijelaskan, emosi dan logika kita saling terhubung. Mereka saling menyeimbangkan dan mendukung satu sama lain. Kalau kita mendengar suara yang keras, otak emosional kita akan menganggap hal ini sebagai sebuah ancaman dan mengirimkan sinyal kepada otak yang membuat tubuh kita bersikap waspada. Lalu, kita menggunakan otak berpikir kita untuk mengatur proses ini. Otak berpikir akan memproses segala informasi, sehingga kita bisa membedakan mana suara keras yang merupakan ancaman dan mana yang bukan. Kalau otak berpikir kita melihatnya bukan sebagai ancaman, tubuh kita akan kembali tenang dan kita bisa berpikir jernih lagi. Kalau kita merusak hubungan antara otak berpikir dan otak emosional kita, proses ini nggak akan terjadi. Keenam, kecerdasan emosional berperan dalam kehidupan yang sehat dan sukses. Banyak orang bilang, kesuksesan itu bergantung pada IQ seseorang. Semakin pintar seseorang, maka kemungkinan dia untuk sukses juga akan semakin besar. Pada kenyataannya nggak sesederhana itu. Seseorang juga membutuhkan kecerdasan emosional untuk membawa mereka pada kesuksesan. Bukti-bukti yang ada menunjukkan kalau orang dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih gampang sukses loh. Penelitian menunjukkan kalau murid-murid dengan tingkat empati yang tinggi mendapatkan nilai yang lebih baik daripada mereka dengan empati yang kurang dengan tingkat IQ yang setara. Murid yang bisa mengontrol tindakan-tindakan mereka juga lebih mudah sukses daripada murid-murid lain. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Stanford University yang disebut Marshmallow Challenge, menguji kemampuan sekelompok balita berusia 4 tahun untuk menolak memakan permen. Beberapa tahun kemudian, mereka yang bisa mengontrol impuls mereka di usia 4 tahun terbukti lebih menonjol secara akademik dan sosial. Kesuksesan ini juga berlanjut hingga usia dewasa. Manajer-manajer yang lebih kuat dalam hubungan sosial juga cenderung lebih persuasif. Kecerdasan emosional menolong kita memperbaiki gaya hidup menjadi lebih sehat. Kalau kita sedang melalui masa tertekan, jantung kita harus bekerja lebih keras karena tekanan darah kita naik. Hal ini bisa berakibat pada gagal jantung. Stres juga bisa melemahkan sistem imun kita. Studi menunjukkan kalau orang yang berada di bawah tekanan cenderung lebih mudah terkena flu. Kecerdasan emosional bisa membantu kita menghindari stres. Kok bisa? Kita belajar untuk mengurangi perasaan-perasaan tertekan seperti gugup dan marah. Karenanya, kita bisa mencegah dampak perasaan negatif ini bagi kesehatan kita. Dalam sebuah studi klinis, ditemukan kalau orang-orang yang sudah pernah mengalami sakit jantung lebih mampu mengontrol amarah mereka dan karenanya menurunkan resiko serangan di masa yang akan datang. Kita sudah bisa lihat kan dampaknya kecerdasan emosional terhadap kesehatan dan kesuksesan kita. Namun tetap saja,
Peran kecerdasan emosional belum ditekankan pada kurikulum-kurikulum pendidikan. Ketujuh, kecerdasan emosional dan pengaruhnya pada masyarakat. Jika kecerdasan emosional yang tinggi membuat orang lebih sukses dan sehat, kecerdasan emosional yang rendah bisa mempunyai dampak negatif, bahkan secara luas berdampak pada masyarakat. Peningkatan kasus pembunuhan remaja di Amerika Serikat di tahun 1965 sampai 1990 bisa dihubungkan dengan menurunnya tingkat kecerdasan sosial secara umum. Ada bukti yang kuat yang menunjukkan adanya penurunan kecerdasan emosional bisa menyebabkan kejahatan, yang menjadi faktor utama meningkatnya kriminalitas. Penelitian menunjukkan kalau anak remaja yang nakal dan kasar memiliki kesulitan untuk mengontrol tindakannya. Hal ini juga ditemukan dalam diri orang dewasa yang melecehkan orang lain secara seksual. Pecandu obat-obatan terlarang juga menunjukkan masalah dalam kecerdasan emosional mereka. Pecandu heroin memiliki kesulitan mengontrol amarah bahkan sebelum mereka menjadi pecandu. Anak-anak yang bertumbuh dalam lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi akan mempunyai level kecerdasan emosional yang tinggi. Penelitian menunjukkan kalau anak yang memiliki orang tua dengan kecerdasan emosional yang baik biasanya lebih mampu mengontrol emosi mereka, menunjukkan level stres yang lebih rendah, lebih disukai teman-temannya, dan dideskripsikan sebagai anak yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Gak mengherankan memang kalau kecerdasan emosional anak terhubung pada lingkungannya. Anak yang memiliki kecerdasan emosional rendah lebih rentan mengalami masalah gangguan kesehatan mental. Ada banyak bukti yang menunjukkan kecerdasan emosional anak sangat penting untuk masa depan masyarakat. Akan ada banyak anak yang menjadi orang-orang berpengaruh di masyarakat. Kalau setiap anak memiliki kecerdasan emosional yang baik, tingkat kebahagiaan masyarakat pasti akan meningkat. Memang ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, baik positif maupun negatif. Tapi satu hal yang pasti, kecerdasan emosional pada diri masing-masing individu mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. 8. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Kita sudah tahu betapa pentingnya kecerdasan emosional bagi kehidupan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita akan melihat beberapa cara supaya kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional dan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Pertama, berbicaralah pada diri sendiri dalam hati. Ketika kita melakukan ini, kita akan mengenali perasaan atau emosi-emosi kita. Setelah kita mengenalinya dan mengetahui penyebabnya, maka kita bisa mengendalikannya. Bayangkan seandainya teman kita memberitahukan seluruh orang tentang masalah pernikahannya, kecuali pada kita. Mungkin kita akan merasa kecewa. Kalau kita bicara dengan diri kita dalam hati, kita bisa mengatasi kekecewaan ini. Cari tahu kenapa kita merasa kecewa. Lalu, kurangi kekuatannya dengan memikirkan hal-hal yang positif. Katakan pada diri kita, mungkin teman kita itu nggak mau menyusahkan kita karena kita sedang sibuk mengerjakan tugas akhir tahun di kantor. Pasti kita nggak akan merasa sekecewa itu. Kemudian, kalau kita ingin lebih berempati dengan orang lain, kita bisa meniru bahasa tubuh mereka. Bahasa tubuh nggak selalu mengekspresikan emosi seseorang. Bahasa tubuh juga bisa menjadi pembangkit emosi tersebut. Kalau kita meniru postur seseorang yang sedang was-was, kita akan membangkitkan rasa was-was juga dalam diri kita. Coba ikuti saran-saran ini kalau lo mau meningkatkan kemampuan lo untuk memotivasi diri dan berpikir lebih positif. Bagaimana kita memahami kesuksesan dan kegagalan agar bisa berdampak pada kemampuan kita untuk memotivasi diri. Agar kita semakin lihai, mulailah tanamkan dalam pikiran kalau orang hanya merasa gagal saat mereka menyerah. Makanya, orang yang berpikir positif akan terus mencoba karena mereka yakin kalau hasil yang sukses akan bergantung pada usaha mereka. Sebaliknya, orang yang menyepelekan dirinya sendiri cenderung lebih cepat menyerah karena mereka merasa mereka nggak bisa mencapai kesuksesan. Makanya, setelah kita tahu dampaknya, cobalah untuk berpikir positif dan hindari pemikiran negatif sebisa mungkin. Kesembilan, kecerdasan emosional bermanfaat dalam segala situasi.
Seperti yang kita sudah pelajari bersama, kecerdasan emosional bisa membantu kita dalam segala aspek kehidupan. Setelah kita mempelajarinya, sekarang waktunya untuk mengaplikasikan pengetahuan ini. Kecerdasan emosional sangat bermanfaat dalam hubungan personal hingga hubungan profesional. Kita bisa menghindari kesalahpahaman kalau kita tahu laki-laki dan perempuan menghadapi emosi dengan cara yang berbeda. Perempuan diajarkan untuk menyampaikan perasaan mereka dan membangun hubungan-hubungan yang intim dengan orang lain. Sementara laki-laki cenderung menutupi perasaan mereka karena mereka nggak mau dianggap lemah, berlawanan dengan perempuan. Kalau seorang perempuan mengeluh kepada pasangannya tentang sesuatu, reaksi laki-laki biasanya langsung memberikan saran. Namun, seringkali perempuan mengeluh karena ia ingin membenarkan diri. Ia berharap pasangannya mendengar dan memahami apa yang ia sampaikan. Yang ada, saran pasangannya malah dianggap sebagai bentuk gak pedulian sama masalah yang lagi dialami oleh si perempuan. Makanya, lebih baik kalau si laki-laki mendengar apa yang disampaikan oleh pasangannya. Mungkin lu pernah merasa kesal karena suatu perselisihan. Coba luangkan waktu untuk menenangkan diri lo. Emosi yang kuat akan mengurangi kemampuan berpikir lo. Dan karenanya, bisa saja lo akan melakukan sesuatu yang akan disesali nantinya. Beberapa konselor pernikahan bahkan meminta pasangan yang bertengkar untuk memperhatikan denyut nadi mereka. Denyut nadi yang melampaui denyut nadi normal mengindikasikan kalau orang tersebut gak bisa berpikir rasional karena ia terlalu emosional. Setelah kita mengetahui hal ini, lain kali kita menghadapi pasangan kita tahu apa yang mereka butuhkan dan kita bisa menyampaikannya dengan tepat sehingga kesalahpahaman bisa dihindari. Kemudian, kalau kita mengkritik seseorang, kritiklah secara spesifik dan jangan lupa, berikan solusi untuk mengatasi masalah itu. Jangan cuma bisa mengkritik ya. Dengan menunjukkan sumber masalah dan memikirkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa loh menghindari konflik karena membuat orang lain merasa nggak dihargai. Ringkasan. Kecerdasan emosional itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kecerdasan emosional memiliki dampak yang besar, baik untuk diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Bagaimanapun hebatnya kita, kalau kita nggak memiliki kecerdasan emosional yang baik, akan terasa percuma karena orang nggak akan menyukai sikap kita. Namun, segalanya bisa diperbaiki. Jadi, latihlah terus kecerdasan emosional sehingga kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.